Halo, selamat pagi. Di sini saya main CBD, di mana julukan dari koridor ini adalah koridor langit. Kenapa disebut koridor langit? Jalurnya dekat langit. Karena jalurnya itu dia sepanjang jalan itu ada di underpass. Itu underpass, bypass. Kalau under kan bawah ya. Kalau bypass itu di atas. Jadi dia sepanjang jalan itu di atas. Jalur bebas hambatan. Jalur bebas hambatan. Jadi seperti jalan tol, jalan milik sendiri. Penasaran? Silakan coba. Penasaran? Ikutin terus. Sakwet, Subscribe. sakwet, Subscribe. sakwet, Ini pinter maning. sak. Ya, halte CBD kawan. Saya bawa 17047 di menit ke 50, jam 6.50 saya akan meluncur dan menikmati sensasi jalur CBD Tendean 13 polos. Oke, nanti jam 6.50, jam 7 kurang 10 akan meluncur. Kita sama-sama menikmati sensasinya, menikmati indahnya jalur 13 polos CBD Tendean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, khususnya para pencinta video YouTube ya. Kali ini saya pilot darat dari Transjakarta akan membagikan salah satu video ya, bagaimana sih perjuangannya seorang pramudi Transjakarta di saat kita membawa bus di luar jalur ya, atau non BRT. Biasanya kan kalau busway itu di jalur ada jalurnya khusus. Nah sekarang saya bawanya yang non jalur. Jadi banyak tantangan dan rintangannya, butuh manuver yang lebih hati-hati lagi ya sedulurku semua. Ini kali ini saya di CBD ya, CBD Tendean Ciledug ya. Ini kawan-kawan yang pernah tinggal di Ciledug sudah tahu ya, ITC Ciledug. Posisinya sekarang sudah mendekati halte CBD. Halte CBD untuk penaikan pati-pati ya. Mohon maaf ya, jadi saya jelaskan kalau pati-pati itu bahasa Transjakarta ini adalah penumpang atau pelanggan Transjakarta. Nah, saya sudah menepi ini di halte CBD-nya untuk membukakan pintu menaikkan pelanggan ke dalam bus. Selamat datang di bis Transjakarta. Kami informasikan pula, di dalam bis Transjakarta tersedia kursi prioritas yang dikhususkan bagi pelanggan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap jalan ya menuju ke Tendean. Bisa teman-teman melihat ya, sedulurku semua lihat kanan kirinya kita ini sebuah ruko. Jadi kalau di ruko ya biasalah ya lur ya, masih di depannya banyak yang parkir. Nah sekarang saya sudah mau mendekati, mau berbelok masuk jalan Ciledug Raya menuju arah ke Jakarta. Nah di sini manuvernya harus ekstra hati-hati lur, karena banyak lalu lalang kendaraan ya, baik kendaraan motor maupun mobil pribadi. Dan biasanya di sebelah kiri kita ini ada angkot ya yang sedang mencari sewa atau ngetem. Jadi ini manuvernya sebelah kiri harus bener waspada ya, takut nyerempet. Oke lur, sekarang sudah mau mengarah ke Tendean ya, kita harus lajurnya di lajur kanan saja. Kenapa? Karena kalau di
lajur kiri tentunya banyak mobil yang parkir, bisa sedulur lihat tuh sebelah samping kiri kita banyak mobil yang terparkir di bahu jalan ya lur, dan banyak ranting juga, resikonya seperti itu kira-kira ya. Kalau kita ambil lajur kiri pastinya bisa menghambat laju kendaraan dan resiko untuk kena ranting pepohonan ya lur. Jadi kalau kita bawa bus di jalan keadaan seperti ini yang sesempit Jalan Cilinduk Raya ini ya memang butuh kesabaran yang sangat ekstra ya lur. Nah, bisa sedulur lihat di tengah jalan trotoar kita ini berapa ratus meter terlihat sebuah U-turn atau putaran. Banyak putaran balik yang ditunggu para polisi cepe ya, maaf, polisi cepe bahasanya ya lur. Nah, jadi bisa menghambat laju kendaraan juga dikala ada kendaraan yang berputar balik. Intinya kita harus bersabar, menguasai jalan, menguasai bodi kita, waspada spion kanan dan kirinya, karena kan lur tahu sendiri sebelah kiri banyak yang saling mendahului ya lur ya. Nah, kali sebelah kiri bisa terlihat kan lur, itu jadi fokus pandangan kita spion kanan maupun kirinya ya lur, untuk menjaga keselamatan keamanan dalam berkendara lur. Tuh sedikit-sedikit nahan, hambat, karena kan kemungkinan di tengah depan atau putaran depan itu ada mobil yang sedang berputar balik, kendaraan yang sedang berputar balik. Ya jadilah begini kondisi Jalan Cilinduk Raya lur, banyak putaran baliknya. Ini nah, bisa sedulur lihat, terus bersabar kita dalam berkendaranya ya lur. Jadi bus yang saya bawa ini bus Scania lur, bus Scania. Coba bisa diperhatikan di depan kita tadi ada motor yang motong-motong lur, gunting ya bahasanya tuh, semua tidak beraturan. Oke, kali ini sudah mau mendekati halte Puri Beta 2 ya lur. Puri Beta 2. Sebelumnya ini di pertigaan Mencos dulu lur. Nah, tuh, tahan dulu. Nah, pertigaan ini lur, tentunya ini ya benar-benar harus waspada ya, karena ya tidak tersedia lampu merah di sini. Tidak tersedia lampu merah, motor main nyebrang ya, mau menyebrang itu kadang-kadang main motong. Jadi kita harap hati-hati di sini loh, karena resikonya sangat tinggi ya bawa dari bus ini. Nah, ini mobil keluar dari komplek. Pertigaan Puri Beta 1 lur, pertigaan Puri Beta 1 mau mendekati halte Puri Beta 2 nya ya. Nah, perlahan ya, sangat tajam sekali ya. Wow, ternyata ada yang nyebrang, sweet bidadari sorga yang nyebrang ya. Oke, ini sudah mendekati Puri Beta 2 lur. Puri Beta 2 nih. Nah, jangan ambil sen ke kiri ya lur. Jangan ambil sen ke kiri, perlahan asal pasti aman terkendali gitu ya lur. Nah, ini dia haltenya lur. Perlahan
biasa ada pelanggan yang lagi tap ya, itu untuk nungguin raja juga ya. Jadi saya tunggu sebentar, harap sabar. Oke lur, kita lanjut jalan kembali ya menuju tendean. Nah, manuvernya di sini juga harap hati-hati lur, dikarenakan ini di depan kita ini ada tikungan yang sangat rawan lur nih untuk berbelok ya, apalagi yang saya bawa ini Scania. Oke, perlahan. Nah, ini dia kan lur, tuh bisa sedulur lihat motor yang bingung itu, motor yang bingung. Nah, di sini lur, ini sangat 70 derajat ini untuk pembelokan ekor belakangnya lur, itu ngepot ini kita. Oke, kita trek lurus lagi lur, trek lurus lagi. Nah, itu ada motor yang mau putar balik juga. Nah, kan sudah ambil kanan, buang kiri. Ada yang mobil yang mundur, habis makan rupanya dia di KFC. Kita lanjut kembali lur sampai ke tendean. Ya. Ya, beginilah perjuangan pramudi Transjakarta ya lur, di saat mengemudikan busnya di non BRT atau jalan yang tanpa jalur lur. Jadi kalau di Transjakarta ini baik kita bawanya di jalur busway yang sudah tersedia atau di kayak saya seperti ini di non BRT yang tanpa jalur, tentunya kita utamakan pelanggan itu merasa nyaman ya untuk pengereman, untuk manuver kita berbelok supaya keadaan bus ini stabil, penumpang merasa nyaman, aman. Jadi kira-kira seperti itu loh. Wajib ya hukumnya ya, demi melayani warga Jakarta untuk kenyamanan dalam berkendaranya, kenyamanan dalam kesopanan dan kesantunan kitanya dijaga ya, seperti itu kira-kira lur. Jadi beginilah ya keseharian saya pilot darat ya. Oke lur, disempatkan waktunya ya lur. Mohon bantuannya yang belum subscribe dulu lur, biar tidak ketinggalan ya sedulurku semua untuk channel-channel atau video-video selanjutnya yang saya buat gitu ya lur ya. Ya, kali ini saya akan mana nih? Adamalik ya lur, akan mendekati halte Adamalik. Jadi di halte Adamalik itu sebetulnya karena titik pertemuan ya, perempatan, ada yang mau ke Pertukangan, ada yang mau ke Bintaro. Jadi di situ kadang-kadang pelanggan Transjakarta sudah banyak yang menunggunya lur, mau menuju ke arah Jakarta, aktivitas kantor ya lur. Nah begini ya keadaannya untuk Jalan Selindung Raya yang sudah mendekati Kreo. Di sini harap hati-hati tikungannya, karena di samping kita nikung kadang-kadang ada angkot yang sebelah kiri ngetem ya. Nah betul kan lur, ada angkot ngetem situ, ada yang nyebrang juga. Depan ada U-turn putaran balik. Nah lur, ambil kiri perlahan, ambil kiri pelan-pelan asal pasti lur. Oke. Nah, inilah ya lur, ini aktivitasnya hari libur lur. Hari libur terpantau jalan itu sangat tenang ya, sangat sepi ya. Sini biasanya kalau kita berkendara di
jalan ini terus harinya hari kerja itu wow, mungkin sangat crowded lur jalurnya ya. Dari tendean sampai ke Beta bisa ditempuh dengan waktu 1 jam 30 menit. Oke, kita sudah melewati perbatasan antara Tangerang dan Jakarta. Gapura sudah terlewati ya lur. Gapura perbatasan ini lur, perbatasan Tangerang dan Jakarta. Sabar, depan ada angkot yang berbalik ya lur. Iya, harap bersabar. Oke, lanjut kembali. Nah, titik kemacetan juga ya di sini lur nih. Nah, pertigaan lur. Nah, terus intinya kita mengemudikannya di jalur kanan saja, fokus di jalur kanan saja ya lur. Nah, kasih jalan dulu. Iya, muatan gas lur itu berat gitu. Awas ya, dekat-dekat mobil yang muatan gas seperti itu jangan sampai kita merokok lur, takut percikan api kita lari ke sana. Wah, bahaya lur. Bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Nah, Terima kasih. rem Next stop, di depan itu Adamalik. ada proyek lur, biasanya Check ada your proyek belongings penyempitan and step jalur ya, carefully. Thank you. penggalian kabel itu kalau nggak salah, penggalian kabel. Oh iya, penggalian kabel dekat-dekat Adamalik lur. Nah, jadi di sini juga harus butuh kesabaran, lur di sini. Depan kita taksi Bluebird ya, NM. Itu kode NM itu mau rantai, biasanya itu cakung. NM itu mau rantai cakung pakai apa? Salur. Iya, terpantau kosong. Biasanya kalau terpantau ada tamunya itu lampu kode belakang itu warnanya merah Pak. Betul. Nah, tuh ada yang motor putar balik. Jadi beginilah lur perjuangan mengendarai kendaraan besar seperti yang saya bawa ini di jalur sesempit ini. Ya harus super sabar ya lur ya, harus hati-hati juga, waspada spion kanan dan kirinya. Nah, ini pertigaan ini lur Adamalik ya. Di sini biasanya titik kumpul, titik poinnya untuk penyekatan ya lur, untuk penyekatan baik itu PPKM atau PSBB. Titik poinnya ada di sini. Ini namanya di depan Universitas Budi Luhur ya lur. Nah, kalau pernah dengar Universitas Budi Luhur, pas ini saya di depan Universitas Budi Luhur. Nah, di sini polisi cepetnya ini bisa ganti sip lur, bisa sampai malam nih, dikarenakan ini orang yang paling banyak muter balik di sini ya, di sini titiknya lur. Karena titik kemacetan ya ini di sini lur. Ada yang mengarah mau ke tol Ciledug, ada yang mau ke Joglo, ada yang mau ke Pertukangan, ada yang mau ke Bintaro. Nah, di sini titiknya lur. Oke, kita sudah mendekati halte Adamalik ya lur. Tuh, terpantau macet. Oke lur, ini dikarenakan saya bawanya tujuan ke tendean, jadi untuk pemberhentiannya yang kita pakai pintu yang satu, yang kedua, dan nih yang kepakai pintu yang kedua dan yang ketiga ya. Ini patokannya jadi yang biru sebelah kanan. Oh, kita
sehalus-halus mungkin ya lur. Mohon maaf bahasanya apa sih, sehalus-halus mungkin pengeremannya ya, biar pelanggan Transjakarta ini merasa nyaman saat kita mengemudikan atau mengendalikan bus ya, biar merasa nyaman dalam pengereman itu kita halus, mungkin pelanggan kita juga merasa nyaman. Oke, kita sudah untuk apa namanya udah lepas dari ada Malik. Di depan ini untuk jurusan yang depan ini untuk yang mau ke Kuningan maupun yang ke Duku Atas sudah terlewati lur. Saatnya kita masuk ke jalur atas, alias kalau orang sini menyebutnya koridor langit lur, karena bypass ya, sistemnya bypass lur. Jadi jalurnya di atas, jalurnya kita itu ada di atas lur. Itu dari Adam Malik sampai ke Tendean itu lewatnya atas terus. Jadi kita bisa berhalusinasi juga lur naik busway Transjakarta ini. Membayangkan kita seakan-akan naik helikopter lur. Bayangkan seakan-akan kita naik helikopter ya, kita bisa melihat pemandangan di bawah lur. Nah, ini salah satu keistimewaan naik Transjakarta di koridor 13 lur. Oke, kita sudah naik ke atas, mau mendekati yang namanya halte JOR. Apa itu JOR? Jakarta Outer Ring Road lur. Tol ya, tol JOR ya, Jakarta Outer Ring Road. Kenapa bisa disebut Outer Ring Road? Karena tolnya melingkari antara Jakarta Timur sampai ke barat. Oke, bisa akses ke Cikampek, ke Bandara Tangerang. Oke, kita pengereman untuk di halte JOR. Tampur pelan-pelan asal nyaman. Oke, sip. Ya, kita tutup pintunya. Oke, kita jalur lurus lagi, pelan-pelan asal pasti ya lur ya. Nah begini lur, jadi situasinya untuk naik koridor 13 bisa sedulur lihat ya, nampak di depan kita itu terlihat sebuah gedung-gedung tinggi lur yang mencakar langit. Sekali bukan lur, bisa sedulur semua lihat ini koridor 13 ya. Oke, siapa yang belum pernah naik koridor 13 atau jurusan Blok M Puri Beta atau Kuningan Puri Beta atau Duku Atas Puri Beta, silakan bisa mencobanya ya lur. Inilah situasinya seperti ini kira-kira lur nih. Di depan kita sebuah gedung-gedung yang sangat tinggi ya lur. Oke, mendekati halte Swadharma lur. Seperti biasa, ancang-ancang pengereman. Oke. Ya, perlahan asal pasti ya lur. Posisikan keadaan bodi bus kita itu nyaman ya dari badan halte, jangan ya tergesek atau nyerempet ya lur. Nah, jadi bisa sedulur lihat kondisinya seperti ini ya, nomor 13 ini. Nah, betul sekali tikungannya, mantap lur. Mantap sekali, mantap jiwa lur nih tikungannya. Ini terpantau sebelah kanan kita gedung Pasar Cipulir ya lur. Pasar Cipulir. Oke. Ini sudah nampak di depan kita halte Cipulir ya lur. Seperti biasa bilancang-bilancang pengereman supaya hasilnya maksimal ya, sangat halus. Oke, batuk dulu lur.
Mantap, berangkat lagi lur. Nah, pelan asal pasti. Nah, tambalan jalan ya, itu berlubang jadinya kita sedikit pengereman di situ supaya pelanggan Transjakarta ini merasa nyaman. Kita setidaknya ya kalau ada sambungan jalan atau jalan yang berlubang bisa dihindari ya lur. Ini sudah sampai mana lagi nih? Bayoran Lama ya. Ya, sebelum ke Bayoran Lama berarti bisa semua lur. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melanggar. Terima kasih. Jaraknya lumayan ya, meter ini, antara 500 meter. Sekolah. Tambah sebuah halte lagi, sekolah itu seperti biasa dengan ancang-ancang remnya biar hasilnya halus. Oke, mantap jiwa lur. Ini terpantau untuk pelanggan Transjakartanya kosong lur di rupanya. Jadi oke, saya tutup kembali ya pintunya lur. Lanjut berjalan. Nah, seperti ini ya kira-kira lur ya. Untuk manuvernya kita harus hati-hati. Ingat lur, itu di depan kita kanan ada jalur kuning ya lur. Jalur kuning tidak terputus, tentunya sedulur semua tahu ya apa artinya ya. Jalur kuning tidak terputus berarti kita dilarang menyalip ya. Kecuali kita diperbolehkan nyalip itu jalur putih putus-putus, kita boleh nyalip. Oke lur. Nah, bisa sedulur lihat semuanya tikungannya. Wow, sangat ekstrim ya lur, sangat ekstrim lur. Ini bisa sedulur bayangkan bagaimana dengan tikungan seperti ini kalau ada di depan kita ada mobil yang berlawanan ya lur. Mungkin wow, agak ekstrim kelihatannya lur. Kebayoran Lama. Sebentar lagi kita akan sampai di halte Bayoran Lama ya lur. Nah, di sini sebelum sampai ke halte ini Please check your belongings and step carefully. nikung dulu lur, jalannya berbelok dulu. Nah, belok. Kebayoran Lama. Nah, oke, ke Bayoran Lama seperti biasa. Ya, ancang-ancang rem supaya hasilnya lembut untuk pengeremannya. Mantap, rupanya ada yang itu ya untuk pelanggan Transjakartanya. Mantap jiwa lur. Nah, asal pasti ya, kita buka pintunya dulu. Pastikan tidak ada yang mau keluar lagi atau tidak ada yang mau masuk lagi, baru kita tutup pintu ya lur ya. Oke, lanjut kembali lur. Tuh, bisa Anda lihat semua itu sedulur. Wow, pemandangannya sungguh sangat indah ya lur. Itu ada gedung pencakar langit terbentuk pulpen itu ya lur, pensil kayaknya itu, yang lancip-lancip itu loh. Ya, bisa sedulur lihat. Wow, tikungannya sangat ekstrim ya lur. Ekstrim sekali. Tuh, bisa sedulur lihat semuanya. Jadi yang belum merasakan naik Transjakarta di koridor 13 bisa mencobanya ya, silakan ya lur. Nah, kita berlawanan ada semua mobil sangat ekstrim sekali lur. Oh iya sedulur, semuanya dimanapun Anda berada. Nah, kalau koridor 13 ini kalau sudah melalui jalur atas, untuk kecepatan laju busnya itu dibatasi ya lur. Kecepatan busnya itu 40 km per jam maksimal ya, 40 km per jam. Jadi ya larinya cuma 40 aja gitu, 40 ya. Kalau
mobil kecil terlihat pelan, tapi kalau mobil besar ya bisa sedulur lihat lah itu kondisi. Bukan kamera kita yang dipercepat enggak ya lur ya, jadi sedulur lihat aja sendiri kanan kirinya. Nah kira-kira seperti ini jalannya lur. Mantap jiwa lur, mantap. Nah ya, jadi kecepatan kita dibatasi. Kalau di jalur itu 50 km per jam, di jalur koridor 13 sendiri ya lur, yang beda ya 40 km per jam. Dikarenakan apa lur? Alasannya apa? Kenapa bisa 40 km per jam? Dengan alasan kalau di koridor ini karena posisinya di bypass atau di atas ya lur. Nah, kita menghindari angin juga ya, udara yang angin, menghindari ancaman dari angin, takut ada angin kencang karena kita jalurnya di atas, takut keadaan mobil kita itu dihantam angin jadi goyang, nanti kan akibatnya menjadi fatal lur. Oke, lanjut kembali. Kita sudah di Majestic ya, halte Majestic. Pelan asal pasti lur, pelan asal pasti ya. Mantap jiwa untuk perjalanan dari Ciledug menuju ke Tendean ya lur. Iya. Wow. Sepertinya terpantau mobil pribadi ya lur di atas. Biasa lur, kalau terlihat mobil pribadi di atas ya tentunya sedulur tahu ya, kalau di Transjakarta ini tentu untuk jalurnya ya tidak diperbolehkan untuk mobil pribadi ya selain Transjakarta. Kenapa itu terlihat mobil pribadi? Jadi jangan salah paham ya lur, untuk mobil pribadi yang diperbolehkan ke Transjakarta, ke jalur Transjakarta mohon maaf, itu terkecuali mobil bengkel ya lur, mobil mekanik, mobil-mobil ambulan ya, kira-kira seperti itu lur. Berarti itu terpantau tadi mobil mekanik seperti itu kira-kira lur. Oke, halte CSW lur, ini dalam proses pembangunan ya lur, kita lewati saja karena belum ada pelanggan ya. Saja masih dalam proses pembangunan ya. Ini kalau sedulur lihat di bawah sebelah kanan ini terminal Blok M ya lur, gedung Peruri. Nah itu terpantau lagi, itu mobil mekanik lur. Jadi sedulur semua jangan beranggapan kalau melihat sebuah mobil pribadi yang melintas di jalur Transjakarta, jangan beranggapan itu orang spesial lah lur. Itu mobil mekanik, kendaraan umum, bukan kendaraan umumnya Transjakarta ya. Untuk contohnya ada bus-bus yang trouble, yang rusak ya, kalau nggak lewat jalur Transjakarta mau lewat mana lagi gitu kan, menghambat nantinya kalau tidak segera ditangani gitu ya lur ya. Intinya di jalur Transjakarta dimanapun berada, hanya bus Transjakarta yang diperbolehkan lewat, sama bus-bus mekanik ya lur, dan ambulannya, pun ambulan yang sedang dalam darurat posisinya. Oke, kita di halte Tirtayasa ya lur, ini Tirtayasa seperti biasa. Oke, sudah berhenti. Katanya suruh salaman doang Biasanya kok. di sini banyak yang turun lur, karena Tahu. kalau di sini Oke, banyak yang sama. transit menuju arah ke Blok M lur. Oke, kita lanjut kembali ya, pelan-pelan asal pasti. Nah seperti ini ya kira-kira ya kondisinya untuk
lihat kan betapa panjangnya jalur Transjakarta ya di kota Jakarta ini dispesialkan khusus hanya bus Transjakarta yang diperbolehkan lewat ya, jadi sedulurku semua bisa dicoba ya untuk naik bus Transjakarta di koridor 13 lor. Oke, kita sudah mau mendekati halte Rawa Barat ya lur. Barat. Nah di halte Rawa Barat ini sedikit saya jelaskan ya lur. Nah bila mana sedulurku naik dari Puri Beta maupun dari CBD dengan tujuan misalkan sedulur mau ke Kuningan, tujuan mau ke Blok M juga dan mau ke Duku Atas, sedulurku semua bisa transit di halte Rawa Barat ya lur. Nah karena untuk yang saya bawa ini hanya sampai Tendean, nah dari Ciledug sampai ke Tendean terbalik lagi menuju ke Ciledug lagi ya lur. Dan di sini untuk transitnya sedulur semua bisa turun di sini, bisa melanjutkan ke arah Duku Atas maupun ke Kuningan. Nah seperti biasa Yang mau kan ke ya. Kuningan, Biasanya di sini banyak lur yang turun di sini untuk transit ke Kuningan, Duku Atas. Nah pintunya yang di depan ini ya lur, nih pintu yang kedua dan ketiga yang terdepan lur untuk menuju ke Kuningan dan Barat ke sini apa sono? Duku Atas. Iya. Siap. Nah lahan asal pasti menuju ke Tendean, halte titik terakhir ya lur. Bisa dibayangkan lur betapa indahnya kota Jakarta ini ya lur. Tuh pantau kan kirinya bangunan-bangunan yang mencakar langit lur, gedung tinggi ya di sebuah pinggiran selatan Jakarta ini lur. Mantap jiwa lur, bisa dicobanya ayo sedulurku semua. Ayo baik orang yang dari luar daerah, baik orang yang sudah tetap di Jakarta pun pernah tahu koridor 12, koridor 13 kayak apa sih. Nah ini gambarannya yang saya rekam ini ya lur, videonya ya seperti ini lur. Atau buat sedulurku semua yang belum pernah naik helikopter bisa dicoba ya lur, seperti ini kira-kira kalau naik helikopter. Oke lur, di depan gedung ya apa sih itu. Oh ya, mata kita di sini tuh benar-benar dimanjakan dengan kecantikan gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta ya lur, bisa terlihat semua ya. Coba tuh terpantau ya di depan kita sebuah gedung lagi dan gedung lagi lur. Misalkan ini saya kan di atas lur, misalkan di bawah ini kalau tahu Mampang ya itu posisinya itu di bawah ini Mampang lur, Mampang perapatan ya. Di terdepan kita nih saatnya kita turun ya lur, di terdepan kita ini namanya Tendean lur. Itu Tendean sebetulnya nama jalan sih lur, tapi karena dibangun sebuah halte ya untuk titik terakhir halte ya lur, halte antara Damalik dan Tendean. Nah, itu sebetulnya namanya Jalan Kapten Tendean, Jalan Kapten Tendean, tapi untuk penamaan halte itu halte Tendean ya lur. Nah, untuk lajur kanan itu mau menuju ke arah Cawang lur, arah Cawang mau ke arah Cikampek, mau ke arah Pancoran, bisa lajur paling kanan naik ke atas. Oke, kita U-turn ya lur, kita sen kanan. Di sini nih sangat ekstrim lur, ancang-ancang untuk manuver puter balikannya di sini sangat ekstrim ya lur. Bisa sedulur lihat, bisa sedulur bayangkan, wow, yang sangat ekstrim, sungguh sangat ekstrim ya lur. Manuverkan unit bus ini yang sangat handal lur. Oke, di sini harap hati-hati karena di samping kiri kita
transit di halte ini lur. Kampung rambutan baik ke Ragunan bisa transit ke halte sini, halte Tendean. Oke, kita sambil tulis dulu lur. Nah, untuk pembuktian kilometernya ya lur, kita setorkan dulu ke bagian tugas KM ke kilometer ya, untuk membarcode. Saya seperti ini tulis. Dear our customers, welcome to Transjakarta Oke, sedulurku semua, kiranya cukup sekian ya video yang saya bagikan buat sedulurku semua. Jangan lupa ya lur, pesan pilot darat ini ya, untuk menambah video-video selanjutnya lebih update lagi. Saya akan buatkan video yang lebih bagus lagi ya lur ya. Tolong lur untuk tonton video saya sampai akhir supaya jangan ketinggalan video-video yang selanjutnya lur. Saya sekarang menuju arah ke Rawa Barat untuk U-turn nih, untuk putar balik. Kenapa sih bisa putar balik lagi nggak lanjut sampai ke JPD? Dikarenakan untuk hari ini kebetulan saya split. Apa sih arti kata dari split? Mungkin masih banyak yang belum tahu ya, untuk sedulurku semua di luar sana. Apa sih kata untuk split? Split itu artinya peristirahatan sebentar sebetulnya. Jadi berhubung kita di Transjakarta, transportasi Jakarta ya lur, tentu kalau sedulur bayangkan ramenya kan di saat pagi menjelang orang berangkat kantor dan pulang kantor, karena kan ini sudah habis ya mungkin ya orang yang pergi ke kantor. Jadi beberapa unit kendaraan ini diseplit dulu lur, diistirahatkan dulu, nanti setelahnya jam 3 sore dioperasikan kembali. Kira-kira seperti itu lur penjelasannya ya. Namanya split itu diistirahatkan sementara, tapi bukan berarti sampai pagi enggak. Jadi nanti setelah jam sibuk pulang kantor akan dioperasikan kembali. Oke lur, kira-kira seperti itu video yang saya buat ya lur. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum datang ke Jakarta, setelah datang ke Jakarta silakan bisa dicoba untuk menikmati naik Transjakarta di koridor 13 ya lur. Seperti itu aja. Mudah-mudahan sedulur di luar sana sehat walafiat, dijauh